Dalam tradisi orang Yahudi, perempuan yang mandul adalah orang yang terkutuk. Jadi Hana ini saudara, di tengah-tengah kehidupan yang dialami, menjalani hubungannya dengan Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita membaca keseluruhan 1 Samuel, saudara, Hana ini betul-betul perempuan yang bergumul. Bergumul karena dia memohon supaya dilepaskan dari kutukan itu. Dan yang membuat Hana menaikkan pujian adalah pada saat Tuhan melepaskan kemandulan dan lahirlah Samuel bagi Hana dan Suha. Sehingga ada pujian muncul. Demikian juga Maria, saudara. Lagu pujian Maria ini sesungguhnya dalam keadaan tidak nyaman. Kenapa bisa menaikkan pujian dalam keadaan tidak nyaman? Sadarkah kita, saudara, bahwa tradisi orang Yahudi, seorang perempuan yang hamil karena tidak menikah itu adalah aib besar bagi orang Islam. Tapi kenapa dia bersukacita, saudara? Kenapa menaikkan puji-pujiannya? Ini kan menarik. Yang pertama soal Hana, saudara, menaikkan pujiannya karena apa? Kemandulannya telah dilepaskan dan lahirlah Samuel yang walaupun pada akhirnya dia tidak bersama-sama dengan Samuel. Karena apa? Dia harus diserahkan ke Yesus. Maria, dia dipakai Tuhan, dia dipilih Tuhan menjadi alat untuk kelahiran sang Mesias yang dijanjikan. Yang walaupun pada akhirnya juga tidak sama-sama dengan Yesus. Karena apa? Juga berkorban untuk umat manusia. Tapi saudara, kita akan renungkan lebih dalam lagi. Pujian Maria, saudara, yang disampaikan dalam Kidung Magnificat ini dalam bahasa Latin memuliakan adalah sesungguhnya sukacita yang saya katakan tadi tidak dalam keadaan kenyamanan, tapi satu hal yang menarik adalah Maria sungguh mengetahui kemahakuasaan Tuhan dalam. Kalau kita melihat bacaan kita, saudara, itu terlihat dalam pasal pertama ayat yang ke-34. Kita akan melihat, saya akan baca bagi kita. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-34. Dikatakan firman Tuhan begini. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara, Maria adalah sosok perempuan yang pada saat dalam perkataan 34 adalah orang yang biasa. Orang biasa. Yang dalam imannya juga biasa-biasa, saudara. Sehingga dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi bagi seorang Maria itu tidak masuk akal. Itulah iman mula-mula yang dimiliki seorang Maria. Tapi saudara, dalam ayat selanjutnya menarik, saudara. Dalam ayat yang ke-38 dikatakan begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai. Dari ayat ke-34, saudara, yang tadinya biasa-biasa itu berubah. Sesungguhnya aku ini adalah perkataan hamba Tuhan, saudara. Ini menunjukkan bahwa Maria mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupannya, yang di dalamnya
juga harus berjalan bertumbuh dengannya. Yang tadinya dalam ayat ke-34 Maria masih biasa-biasa, saudara. Tapi setelah Gabriel menyatakan diri lewat malaikat Gabriel itu, saudara, bahwa ibu akan mengandung melahirkan seorang putra bernama Yesus atau Immanuel yang dijanjikan, maka iman itu berubah, saudara. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dalam perkataan Tuhan adalah menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, dan dalam perkataan hamba menunjukkan kerendahan hati seorang Maria. Imannya mulai berubah. Demikian dalam ayat yang ke-50 sampai 53, saudara, saya akan baca. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara, setelah Maria mengakui merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dikatakan rahmatnya turun-temurun. Apa yang saya mau katakan dari sini, saudara? Saya coba menggali apa itu rahmatnya. Rahmat dalam teologi Kristen artinya kasih karunia, atau dengan kata lain pertolongan yang dilakukan Allah terhadap seseorang, atau berkah, atau kemurahan, kelemah lembutan, atau juga di dalamnya ampunan. Itulah rahmat. Jadi rahmat ini, saudara, diberikan hanya kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan. Rahmat itu, saudara, kasih karunia itu, saudara, hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu merendahkan diri di hadapan. Kenapa Maria diberikan rahmat? Karena dia mampu menundukkan dirinya. Saudara, dalam Injil Lukas keseluruhan, dalam tradisi agama Katolik, sesungguhnya ada 3 kidung yang dijadikan agama Katolik itu menjadi ibadah pagi, ibadah sore, dan ibadah kedua. Yang pertama disebut sebagai kidung Sakaria. Dalam bahasa Latin artinya Benedictus, yang artinya terpuji Latin. Nah, ini dilakukan atau didoakan pada saat ibadah pagi, yang merupakan kidung ucapan syukur yang diucapkan Sakaria karena kelahiran Yohanes Pembaptis, yang adalah pembuka jalan bagi juru selamat. Yang kedua, yang saya sudah sampaikan bahas tadi soal kidung Maria, yang artinya memuliakan. Ini juga adalah sebuah ungkapan syukur bahwa dia dipercaya, diperkenan Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Dan yang ketiga, kidung Simeon, atau dalam bahasa Latinnya Nun Dimittis, yang artinya sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca cerita sendiri. Simeon dalam akhir tuanya, dia berjanji bahwa Tuhan, sekiranya Engkau akan manggil aku, izinkanlah aku melihat anak manusia. Nah, setelah Yesus dibawa, saudara, Yusuf dan Maria masuk dalam bait suci dan disambut oleh seorang Simeon. Setelah ini dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Dan saat itu, saudara, Simeon. Ini biasa dilakukan dalam ajaran Katolik sebagai ibadah. Dari 3 kidung ini, saudara, semuanya menunjukkan bagaimana seseorang menaikkan syukurnya kepada Tuhan yang telah menerima rahmat Tuhan dalam hidup. Jadi dalam menjalani minggu Advent ketiga, ini adalah lebih kepada pematangan diri dalam menyambut kelahiran Yesus. Kalau dalam minggu pertama, minggu kedua, Advent pertama itu lebih kepada pengakuan dosa. Tapi sekarang ini lebih kepada bagaimana persiapan diri kita menyambut kelahiran Yesus. Karena itu saya mengangkat khotbah ini, saudara, supaya kehidupan ini sungguh disiapkan. Karena apa?
Karena rahmat-rahmat itu akan diberikan kepada orang yang sungguh siap. Sebagaimana yang dialami oleh Maria, yang tadinya iman yang biasa-biasa, tapi dengan kedatangan Gabriel, dia harus menyatakan bahwa aku ini adalah seorang Maria. Dan itu tidak mudah, saudara, dihadapi seorang Maria. Dia harus dicemooh di kalangan orang besar. Dia harus menghadapi berbagai tantangan. Bukan hanya soal kehamilannya yang menjadi pergumulan seorang Maria, tapi juga soal perkawinannya dengan Yusuf, karena pada saat itu masih bertunangan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yusuf diam-diam menceraikan. Karena memang tradisi orang Yahudi, kalau sudah bertunangan itu, saudara, itu sudah dianggap sebagai suami istri, tapi tidak boleh berhubungan badan. Tradisi orang Yahudi, kalau sudah tunangan itu berarti sudah suami istri, tapi belum kepada berhubungan badan. Karena dikatakan dia diam-diam mencari. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang ada di saat ini dalam menyambut masa raya Natal di Advent yang ketiga, saya mengatakan kepada kita bahwa hendaknya kita berkata kepada Tuhan sebagaimana Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sehingga membawa kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Kita ini hanyalah tanda lihat. Kita tak mampu berkata. Tapi karena kasih karunia Tuhan dianugerahkan bagi kita sehingga kita boleh mendapatkan namanya keselamatan, terlebih kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan kita semua. Biarlah firman Tuhan terus menjadi penolong berkat bagi hidup kita dalam minggu Advent yang ketiga dalam menyambut kelahiran Juru Selamat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami boleh memohon kekudus-Mu memberikan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan isi hati. Dan biarlah Engkau akan menolong dan memberkati. Sehingga kami semua boleh menerima rahmat yang Tuhan anugerahkan. Sebab kami semua adalah orang-orang yang siap dalam iman dan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat